Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hoirunisa dalam serba-serbi penugasan Sarjana Teknologi Informasi. Pada season kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan simulasi Monte Carlo. Monte Carlo adalah sebuah teknik atau metode komputasional yang menggunakan angka acak untuk memecahkan berbagai masalah yang melibatkan ketidakpastian dalam penghitungan matematis. Penggunaan simulasi Monte Carlo ini ditunjukkan guna menghasilkan prediksi yang akurat dengan mengukur resiko dan ketidakpastian, mengoptimalisasi proses pengambilan keputusan dengan berbagai skenario berdasarkan hasil data yang ada. Simulasi Monte Carlo juga memiliki tantangan dari segi komputasi yang intensif, tergantung pada jumlah sampel yang diperlukan dan memerlukan interpretasi yang cermat. Simulasi Monte Carlo ini bisa diaplikasikan pada ilmu pengetahuan, bisnis, keuangan, permainan online, dan bahkan rekayasa. Selanjutnya, mari kita simulasikan metode Monte Carlo sederhana menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya sudah memiliki tabel distribusi pengiriman paket selama 5 hari ke belakang. Pada hari pertama kita memiliki jumlah pengiriman perharinya 3 bis dengan frekuensi 30. Lalu untuk hari kedua 5 bis dengan frekuensi 25. Untuk hari ketiga kita mempunyai jumlah pengiriman 8 bis dengan frekuensi 10. Lalu hari keempat kita memiliki 11 bis dengan frekuensi 20. Dan untuk hari terakhir, hari kelima, kita mempunyai jumlah pengiriman 14 bis dengan frekuensi 15 pengiriman. Untuk menjumlahkan frekuensi pengiriman, kita bisa gunakan fungsi yang sudah ada di Microsoft Excel, itu fungsi sum, blok data yang mau dijumlahkan, lalu kurung tutup, bisa enter. Untuk distribusi identitas, kita bisa cari dengan membandingkan frekuensi pengiriman per hari dengan jumlah pengiriman dengan fungsi frekuensi pengiriman 30 dibagi jumlah pengiriman. Karena kita memiliki jumlah pengiriman yang berada di sel yang sama, kita bisa ikat menggunakan icon dolar pada kolom dan barisnya, lalu bisa enter. Kita bisa langsung menarik ke bawah agar mempercepat pengerjaan. Untuk distribusi kumulatif, kita bisa ambil data pertama dari distribusi identitas, lalu enter. Untuk data kedua, kita bisa gunakan cari dengan jumlahkan data pertama dengan data berikutnya, lalu enter. Ulangi cara yang sama sampai selesai. Lalu untuk interval random number, kita isi dengan cara membuat rentang atau interval dari distribusi kumulatif. Di sini saya memberi tanda petik agar hasilnya tetap tidak berubah ke bentuk angka lain atau bahkan tanggal. Di sini kita membuat rentang 00 sampai 30. Enter. Lalu untuk selanjutnya kita bisa isikan 31 sampai 55. Lalu
56 sampai 65, lalu selanjutnya 66 sampai 85, lalu yang terakhir kita bisa isikan 86 sampai 100. Berikut ini tabel distribusi pengiriman paket yang sudah lengkap. Lalu untuk mencari nilai random kita bisa menggunakan fungsi yang sudah ada di Microsoft Excel. Dengan ada banyak, kita bisa lakukan dengan cara run kurung buka lalu enter. Kita langsung bisa tarik ke bawah di sini, atau bisa menggunakan fungsi run between. Karena di sini kita membutuhkan angka interval random numbernya 1 sampai 100, kita bisa isikan 1,100 lalu kurung tutup enter. Selanjutnya kita bisa menarik ke bawah. Di sini kita bisa memasukkan hasil nilai random yang sudah kita peroleh dari fungsi ran between atau ran ke dalam prediksi pengiriman paket selama 10 hari ke depan, dengan kopikan hasilnya lalu pastekan. Di sini kita bisa menggunakan paste value atau icon 1, 2, 3 ini agar nilai tidak berubah-ubah. Jadi berikut ini nilai yang kita peroleh. Kita kerjakan simulasi pengirimannya. Untuk hari pertama kita memperoleh nilai random value sebesar 10 berada di interval 00 sampai 30 dengan jumlah pengiriman 3 buah. Kita bisa isikan 3 piece atau buah. Lalu untuk hari kedua 55 berada di interval 31 sampai 55 dengan pengiriman 5 piece. Kita bisa isikan 5 piece. Untuk 46 berada di interval 31 sampai 55 dengan pengiriman 5 piece. Kita bisa isikan 5 piece. Selanjutnya 97 berada di rentang 86 sampai 100 dengan jumlah pengiriman 14, isikan 14. Lalu untuk 95 berada di rentang yang sama, isikan 14. Untuk 35 kita berada di rentang 31 sampai 55 dengan pengiriman 5 piece. Kita isikan 5 piece. Lalu untuk hari ke-7 kita berada di memiliki random value 76 yang berada di interval 66 sampai 85 dengan jumlah pengiriman 11. Kita bisa isikan 11. Lalu untuk nilai random 59 berada di interval 56 sampai 66. Kita dengan pengiriman 8 piece, kita isikan 8 piece. Untuk 38 berada di rentang 31 sampai 55 dengan jumlah pengiriman 5 piece, kita isikan 5 piece. Untuk 44 berada di
tentang 31 sampai 55 dengan jumlah pengiriman 5 piece. Kita isikan 5 piece lagi. Untuk mengetahui total sama seperti yang di atas, kita gunakan fungsi sum. Kurang buka. Blok semua data yang mau dijumlahkan, lalu kurung tutup, enter. Untuk rata-ratanya kita bisa membagikan antara jumlah dengan jumlah hari yang kita simulasikan. Di sini jumlah harinya 10, jadi kita gunakan 10 lalu enter. Berikut ini tutorial simulasi Monte Carlo sederhana pada season kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.